3 yang terdiri dari Safira Mezura dan Tri Apriliandanura, unit 1 semester 5, ya Prodi PGMI IAIN Mangsa. Sini kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Ranah Penilaian Taksonomi Benjamin S. Bloom. Nah, sejarah taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu tasen yang berarti mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Jadi taksonomi berarti hierarki klasifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Taksonomi Bloom merupakan objektif pendidikan yang digunakan oleh pendidik untuk mengukur dan meningkatkan kemahiran berpikir arah tinggi pelajar dalam pembelajaran. Terdapat 3 domain utama yang perlu dicapai, yaitu kognitif, kemahiran intelektual, afektif, kemahiran generik, dan yang ketiga psikomotor, yaitu kemahiran partikel teknikal. Nah, istilah inilah yang kemudian digunakan oleh Benjamin Samuel Bloom, seorang psikolog pendidikan yang melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. Selanjutnya B. Taksonomi Bloom. Pada tahun 1956, Dr. Benjamin Bloom, yaitu seorang psikolog pendidikan, bekerja sama dengan Max Engelhardt, Edward Firth, Walter Hill, dan David Cradwell mengajukan teori untuk meningkatkan proses belajar mengajar dari hafalan yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Yaitu analisis, evaluasi kreatif, dan pendekatan pemecahan masalah. Taksonomi Bloom terdiri dari 3 domain pembelajaran akademik, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Domain kognitif ini mencakup keterampilan mental untuk menghasilkan pengetahuan. Ranah afektif ini menambah perkembangan emosi secara bertahap dari sikap atau diri. Dan sedangkan ranah psikomotor itu meliputi keterampilan fisik. Oleh karena itu disingkat KSE, yaitu pengetahuan merupakan kognitif, keterampilan merupakan psikomotor, dan sikap merupakan afektif. Selanjutnya C. Taksonomi Bloom ranah kognitif, di mana ranah kognitif ini merupakan segi kemampuan yang berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan, penalaran, dan atau pikiran. Nah, ranah kognitif ini terdiri dari 6 tingkatan, bisa dilihat di gambar. Nah, di situ yang pertama ada pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, yang keenam evaluasi. Nah, pengetahuan ini merupakan kemampuan peserta didik untuk mengetahui atau mengingat seperti istilah-istilah, fakta, aturan, urutan, metode, dan sebagainya. Yang kedua ada pemahaman, yaitu kemampuan anak atau peserta didik dalam menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, memahami isi pokok, mengklasifikasi, mengartikan tabel, dan sebagainya. Yang ketiga ada penerapan, yaitu kemampuan peserta didik ini untuk memecahkan masalah, membuat bagan, menggunakan konsep, kaidah, prinsip, metode, dan sebagainya. Terus yang keempat ada analisis, yaitu kemampuan peserta didik untuk memisahkan, membedakan seperti merinci bagian-bagian, hubungan antara, dan sebagainya. Terus ada sintesis, yaitu kemampuan peserta didik ini untuk menyusun seperti karangan, rencana, program kerja, dan sebagainya. Yang keenam ini ada evaluasi, yaitu kemampuan peserta didik ini untuk menilai berdasar norma seperti menilai suatu karangan. Nah, ranah kognitif ini ada 6 tingkatan. Ya, dari tingkatan yang pertama sampai ketiga itu merupakan tingkatan rendah, dan tingkatan keempat sampai keenam itu merupakan tingkat tinggi. Selanjutnya ada daftar contoh kata kerja operasional yang dapat dipakai untuk ranah kognitif. Bisa kalian lihat di gambar. Nah, ini dia, yaitu pengetahuan itu ada mengutip, menyebutkan, menjelaskan, dan sebagainya, dan lain-lain lah. Kalian bisa lihat di tabel. Terus ada pemahaman, yaitu isinya memperkirakan, meningkatkan, mengkategorikan. Yang ketiga ada penerapan, itu ada menugaskan, mengurutkan, menentukan, dan sebagainya. Dan juga menganalisis, mengaudit, memecahkan, menegaskan. Dan yang selanjutnya ada sintesis, mengabstraksi, mengatur, menganimasi, dan sebagainya.
sebagainya. Dan yang terakhir ada penilaian, membandingkan, menyimpulkan, menilai. Nah, disinilah kalian bisa lihat di tabel contoh kata kerja operasional yang dipakai untuk ranah kognitif, untuk penilaian kognitif. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Safira Maizura. Saya Safira Maizura akan melanjutkan presentasi. Yang pertama ada taksonomi Bloom ranah afektif. Jadi ranah afektif ini merupakan kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Kawasan afektif ini merupakan kawasan yang berkaitan dengan aspek emosional seperti perasaan, minat, dan sikap peserta didik dalam belajar. Nah, ciri-ciri belajar afektif ini dapat kita lihat dari bagaimana siswa ini belajar. Contohnya itu kita dapat melihat bagaimana sikap peserta didik ini dalam belajar, apakah dia bersemangat dalam belajar atau tidak, dan bagaimana minat belajar peserta didik, apakah dia semangat untuk belajar atau tidak. Nah, Keto membagi lebih rinci lagi ranah afektif ini menjadi 5 jenjang. Yang pertama ada penerimaan atau receiving, yaitu di mana siswa sudah dapat menerima bahwa adanya perbedaan di antara dia dan lain-lainnya. Yang kedua ada partisipasi, di mana siswa ikut berpartisipasi di dalam kegiatan. Contohnya yaitu seperti siswa ikut juga mematuhi aturan-aturan yang berlaku di dalam sekolah. Yang ketiga itu ada penilaian atau penentuan sikap. Jadi peserta didik ini sudah mampu menentukan bagaimana dia bersikap ketika dia dihadapi oleh sebuah persoalan. Contohnya seperti teman-temannya terlibat di dalam perkelahian. Nah, dia sudah mampu membentuk sikap dia itu seperti apa, yaitu dia harus mampu untuk menengahi teman-temannya yang sedang berkelahi itu. Nah, selanjutnya ada organisasi, ialah kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Nah, selanjutnya yang kelima ada pembentukan pola hidup, di mana peserta didik ini sudah mampu untuk memilih waktunya. Contohnya ya, seperti dia sudah mampu memilih waktu untuk belajar, waktu untuk bermain, waktu untuk mengaji, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya ialah taksonomi Bloom ranah psikomotor atau psikomotor domain. Jadi ranah psikomotor ini merupakan ranah yang berkaitan dengan kemampuan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman tertentu. Jadi ranah psikomotor ini merupakan lanjutan daripada ranah kognitif. Nah, jadi keberhasilan ranah kognitif itu sangat berpengaruh positif terhadap pengembangan ranah psikomotor ini. Nah, Grounder mengklasifikasi hasil belajar psikomotor itu menjadi 6 bagian. Yang pertama ada persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan kreativitas. Nah, selanjutnya yaitu revisi taksonomi Bloom. Jadi seiring dengan perubahan zaman, Catwell dan para ahli lainnya mengembangkan taksonomi Bloom ini agar sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan ini dilakukan dengan memberikan versi baru pada ranah kognitif, yaitu dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan kognitif. Dimensi pengetahuan kognitif terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada pengetahuan faktual, ialah pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik agar peserta didik mampu memahami suatu masalah dan dapat memecahkan suatu masalah. Yang kedua ada pengetahuan konseptual, ialah pengetahuan dasar yang saling berhubungan dan struktur satu sama lainnya. Yang ketiga itu ada pengetahuan prosedural, ialah pengetahuan mengenai bagaimana untuk melakukan sesuatu. Nah, yang keempat itu ada pengetahuan metakognisi, ialah pengetahuan yang melibatkan pengetahuan kognitif secara umum. Nah, yang kedua itu ada dimensi proses kognitif. Dimensi proses kognitif itu terbagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama ada remembering atau mengingat. Pada tahap ini peserta didik dituntut untuk mampu mengingat, mengenali, dan menyebutkan bahan-bahan atau materi-materi yang baru saja dipelajarinya. Yang kedua ada memahami atau understand. Yang ketiga ada apply, mengaplikasikan, ialah kemampuan menggunakan atau menerapkan prosedur dalam keadaan tertentu. Yang keempat itu ada analisis atau menganalisis, kemampuan untuk memecahkan suatu kesatuan menjadi bagian-bagian
Sekian penjelasan kami tentang taksonomi Bloom. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.